Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ade Mahendra, SSI MIKOM, dalam video pembelajaran e-learning Institut Setiami. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi chapter 6 tentang kompleksitas komunikasi pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Baik, kita kembali ke pembahasan chapter 6 tentang kompleksitas komunikasi. Proses komunikasi manusia. Komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan yang dilakukan makhluk hidup untuk memproduksi, mendapatkan, mentransformasi, dan menggunakan informasi yang didapatkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat gambar berikut ini ya, ada foto yang Anda lihat seperti gunung es ya, betul ya, seperti gunung es ya. Kita lihat di puncaknya kelihatan sangat kecil, namun di bawah lautan tersebut gunung esnya besar ya. Gunung es komunikasi. Nah, aspek yang terlihat dan tidak terlihat dalam komunikasi manusia. Menurut Profesor Komunikasi Brent Rubin, beliau mengatakan komunikasi manusia sesungguhnya merupakan gunung es yang tampak di permukaan. Yang dapat dilihat dengan kasat mata hanyalah sebagian kecil. Bagian terbesarnya justru berada di bawah permukaan. Tidak dapat dilihat atau diamati. Begitu pula komunikasi antar manusia. Fenomena yang dapat diamati hanyalah merupakan sebagian kecil dari aspek-aspek unsur komunikasi. Sebagian besar faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi antar manusia justru bersumber dari aspek-aspek yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dan itulah inti dari gunung es tersebut. Kita akan membahas apa saja yang termasuk bagian dari hal-hal yang bisa terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat ya dalam komunikasi itu pasti komunikannya, orangnya ya, kemudian simbol ya, body language-nya kita bisa lihat, kemudian medianya menggunakan apa kita bisa lihat. Namun ada juga banyak sekali hal-hal yang tidak terlihat justru dalam komunikasi ya, seperti meaning, learning, subjectivity, negotiation, culture, interacting, dan lain-lain ya. Nanti kita bahas satu persatu dari aspek yang terlihat serta aspek yang tidak terlihat. Baik, kita membahas aspek yang terlihat dulu. Yang pertama tentang manusia ya. Individu yang terlibat dalam komunikasi baik sebagai source ya maupun sebagai receiver. Jadi ini banyak sekali ya, mulai dari pembaca ya, pendengar, penonton, itu termasuk dari kategori dari people. Kemudian simbol, ya simbol ini banyak sekali ya. Jadi ada huruf, ada angka kata, objek ya, atau tindakan yang merepresentasikan suatu hal atau ide tertentu ya. Ini banyak dan bisa kita lihat. Kemudian yang berikutnya media ya. Ini aspek komunikasi yang bisa kita lihat seperti media apa yang kita gunakan dalam berkomunikasi ya. Dengan kemajuan teknologi tentu sangat dipengaruhi dalam hal media. Nah, itulah aspek-aspek komunikasi yang bisa kita lihat. Sementara yang tidak bisa kita lihat sangat banyak sekali. Yang pertama ada makna ya, ada meaning. Dalam berkomunikasi kita menggunakan simbol, namun agar simbol juga harus memiliki makna ya, agar dapat dimengerti dan digunakan. Kemudian learning ya. Manusia diharuskan untuk memproses pesan berdasarkan makna yang kita pelajari ya. Nah, hasil yang penting dari proses pembelajaran kita dapatkan dari pendidikan formal maupun pendidikan informal. Hasil belajar membantu kita untuk menggunakan berbagai simbol dengan tepat dan berkomunikasi dengan efektif. Kemudian ada subjectivity nomor 3 ya, untuk hal-hal yang tidak bisa dilihat dalam berkomunikasi. Apa artinya subjectivity? Ya, simbol yang digunakan tidak selalu diartikan sama. Jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya pasti memiliki perbedaan ya, karena berdasarkan pengalamannya.
Aspek subjectivity ini dalam komunikasi bervariasi sekali, ya, seperti mulai dari karya seni, nilai uang, kata-kata, dan sebagainya. Kemudian negotiation, ya tentu ya, pasti kita tidak bisa melihat proses negosiasi di mana kita menegosiasikan makna dengan pihak lain, agar pihak lain menyetujui dengan apa yang kita inginkan misalnya. Kemudian nomor 5, budaya ya. Budaya mempengaruhi makna, subjektivitas, kebiasaan manusia. Melalui komunikasi, manusia kita bisa menciptakan budaya yang sama dan pandangan yang sama terhadap realitas agar dapat memahami satu sama lain. Kemudian ada interacting context and levels ya. Komunikasi manusia terjadi dalam berbagai tingkatan dan berbagai konteks. Mulai interpersonal, kelompok, organisasi, budaya, dan lain-lain. Tiap tingkat dan konteks akan mempengaruhi komunikasi di tingkat dan konteks yang lain. Komunikasi interpersonal akan mempengaruhi komunikasi kita pada level interpersonal, kelompok, dan lain-lain. Self-reference, mana yang kita berikan terhadap simbol yang kita gunakan. Dan simbol yang digunakan orang lain selalu merefleksikan pengalaman kita. Kemudian yang self-reflexivity ya, refleksi diri merupakan kemampuan manusia untuk melihat dirinya sendiri sebagai individu, terpisah dan bagian dari sebuah lingkungan. Kita akan berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan bagaimana kita berkomunikasi atau berperilaku dengan diri kita sendiri. Kemudian aspek-aspek yang tidak terlihat lainnya, nomor 9 ada ethics ya. Etika berkaitan dengan berbagai pilihan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pantas untuk dikatakan, apa yang tidak pantas untuk dikatakan. Dalam suatu situasi seperti ini, memungkinkan sesuatu untuk dikatakan. Kemudian keniscayaan ya, inevitability. Komunikasi merupakan sebuah proses yang terus berlangsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kegagalan berkomunikasi terjadi karena adanya berbagai interpretasi terhadap sebuah pesan, harapan, keinginan, atau hasil akhir. Nah, itulah banyak sekali ya yang kita bisa pelajari dari aspek yang bisa dilihat dan aspek komunikasi yang tidak bisa kita lihat. Terima kasih.